Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ezra, pasalnya yang ke-5, ayat 11, sampai dengan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, yang telah didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah ini dan mengangkut bangsa ini ke pembuangan di Babel. Namun, pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem dan dibawa ke dalam kuil di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores dari kuil di Babel itu dan diserahkan kepada orang yang bernama Sesbazar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Kata raja kepadanya, "Ambillah perlengkapan ini, pergi dan taruhlah itu di dalam bait suci di Yerusalem. Dan hendaklah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula." Kemudian datanglah Sesbazar, meletakkan dasar rumah Allah di Yerusalem. Dan sejak waktu itu sampai sekarang pembangunannya dikerjakan, hanya saja belum selesai. Oleh sebab itu, sekiranya dianggap baik oleh raja, hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah di Yerusalem? Kemudian, keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng di provinsi Media, ditemukan sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores sendiri mengenai rumah Allah di Yerusalem. Haruslah rumah itu dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan kurban sembelihan, dan dasarnya harus dipertahankan. Tingginya harus 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dengan susunan 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan untuk dibawa lagi ke bait suci di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan haruslah engkau menaruhnya di dalam rumah Allah. Sahabat Alkitab, ketegangan antara kehendak kita dengan apa yang terbaik di mata Tuhan merupakan sebuah dinamika yang selalu terjadi dalam kehidupan seorang manusia. Berserah kepada Tuhan adalah sebuah keniscayaan yang harus dihayati oleh setiap orang percaya. Namun, di balik keberserahan itu juga terdapat perjuangan yang dilandaskan pada kebenaran serta ketetapan Tuhan. Maka, dalam keyakinan itulah kita dapat meyakini bahwa apapun yang kita rencanakan serta kehendaki pasti akan terwujud, asalkan hal tersebut sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Pembangunan bait Allah dan restorasi kota Yerusalem sempat terhenti pasca kepulangan orang-orang Yahudi dari tanah Babel. Penentangan dari masyarakat sekitar yang begitu kuat menghasilkan titah Raja Artasasta mengenai penghentian pembangunan bait Allah serta restorasi kota. Kini, semangat menggebu pembangunan kota dan rumah Tuhan kembali muncul dengan dipantik oleh 2 nabi Tuhan.
Perangkat pemerintahan kembali menanyakan mengenai situasi ini kepada Raja Darius. Tatnai menulis laporan kepada raja sama seperti dahulu saat pembangunan akan dihentikan. Namun, bedanya Tatnai mencoba untuk objektif dan melaporkan apapun yang didengarnya dan dilihatnya kepada raja. Maka, tidaklah mengherankan bila pokok pelaporannya juga memuat argumentasi dan kesaksian dari para tua-tua Yahudi. Argumentasi serta kesaksian tersebut tertulis dalam Ezra pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan 17. Pada paruh pertama, mereka menegaskan keyakinan iman dari umat bahwa mereka hanyalah hamba Tuhan yang tunduk penuh pada kehendak-Nya. Maka pembangunan rumah Tuhan ini adalah bagian dari ketertundukan umat kepada Allah. Meskipun demikian, para tua-tua Yahudi itu juga sadar akan kesalahan para pendahulu mereka yang tidak taat kepadanya, sehingga bangsa Israel harus dikalahkan oleh kerajaan Babel dan dibuang ke sana. Setelah berlangsung beberapa lamanya masa pembuangan tersebut, pada akhirnya Raja Kores mengizinkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah leluhurnya. Bukan itu saja yang dilakukannya, karena Kores juga mengembalikan perlengkapan bait Allah dan mengizinkan pembangunan kembali bait Allah serta restorasi kota. Dengan tegas, para tua-tua Yahudi memohon kepada Raja Darius agar memeriksa kembali dokumen yang menyatakan perintah Raja Kores tersebut. Apabila ditemukan, maka perintah raja sebelumnya sesungguhnya masih berlaku dan tidak dapat dibatalkan. Inilah kebijaksanaan Allah yang menuntun para tua-tua Yahudi. Mereka dapat berargumen secara objektif dengan penuh perhitungan. Strategi ini sekaligus dapat mengantisipasi berbagai hasutan dan fitnah para musuh Israel di kemudian hari. Pada akhirnya, dekret Raja Kores itu ditemukan. Pembangunan bait Allah memiliki dasar hukum yang mengikat. Dengan demikian, siapapun wajib menaati dan menjalankan perintah mendiang Raja Kores, termasuk Raja Darius. Dari sini kita dapat berefleksi atas karya Tuhan yang senantiasa menjadi pandu dalam seluruh gerak kehidupan manusia. Hambatan mungkin akan terjadi, tetapi dalam keberserahan dan perjuangan yang seturut kehendak-Nya, kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu. Kebijaksanaan hidup yang seperti itulah pembeda seorang pengikut Tuhan dengan warga dunia, karena kita menjalani kehidupan ini dalam ketertundukan pada Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah gagal. Tuntunlah kami ya Tuhan, untuk selalu berpegang pada kebenaran-Mu. Berikanlah kami kekuatan, agar kami tidak tergoyahkan, melainkan tetap berjalan dalam jalan-Mu yang lurus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.